DPRD Pesisir Selatan menggelar rapat dengar pendapat lintas komisi dengan lintas sektoral terkait penetapan harga TBS di Kabupaten Pesisir Selatan. Rapat tersebut dibuka oleh pimpinan DPRD Pesel, April Abbas, dan diikuti oleh sejumlah anggota DPRD lainnya. Rapat dengar pendapat yang kedua kali tersebut juga mengundang sejumlah pihak lainnya, di antaranya Ombudsman, Ketua Apkasindo Sumatera Barat, Dinas Pertanian Sumatera Barat, dan Dinas Pertanian Pesisir Selatan. Selain itu, pihak terkait lainnya yakni 6 perusahaan sawit yang beroperasional di Pesisir Selatan juga diikut sertakan dalam rapat dan Persatuan Petani Sawit Swadaya Pesisir Selatan. Tersebut membahas tentang Pergub nomor 28 tahun 2020 yang merupakan turunan dari Permentan nomor 1 tahun 2018, di mana salah satunya mengatur tentang standar penentuan harga TBS bagi petani sawit dalam lingkup kelembagaan. Anggota fraksi PAN Novermal Yuska dalam kesempatan tersebut menyayangkan perusahaan sawit, yakni PT Injasi Raya POM Sodetan dan PT Sapta tidak hadir pada rapat dengan pendapat yang kedua tersebut. Novermal menilai ketidakhadiran perusahaan sawit tersebut perlu dievaluasi oleh Pemkab Pesisir Selatan karena dianggap kurang respon dengan undangan DPRD dan membahas kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di sekitar pabrik. Nggak sampai 20%. Artinya niat baiknya seperti apa gitu. Berarti itu pergub kan? Pergub. Nah, centolan dari pergub itu yang harus sampaikan. Dia tidak bisa melaksanakan pergub ini karena tidak ada tampilan yang aturannya tidak sesuai. Bukan, gitu loh. Artinya gubernur nggak benar juga melaksanakan ini. Saya juga menyayangkan gubernur mengeluarkan pergub sejak 2020, tapi nggak ada evaluasi. Sampai saat ini belum satu pun bupati yang daerah sentral sawit belum melaksanakan pergub, tapi didiamkan, gitu loh. Kenapa kita angkat persoalan ini? Karena harga TBS Pesel selalu jauh di bawah harga TBS swadaya yang ada di kabupaten kota lain. Bayangkan tuh ya, TBS kita dibawa ke Sijunjung atau ke Kalimantan Lubuk Jambi itu, atau dibawa ke Pasaman, itu harganya bisa mahal. Padahal jalannya sudah 300 kilo, gitu loh. Artinya apa? Ada yang nggak beres di sini, gitu loh. Persoalan apa namanya itu masalah seperti yang disampaikan oleh pabrik tadi. Sekarang 3 pabrik tidak hadir. Sementara dia yang bermasalah sebenarnya. Ya, 3 pabrik dikasih, yang satu harganya 2040 per hari ini. 2040 rupiah per hari ini. Sementara Kemilo Group sudah 2110. Kan jauh ya. Kemudian 2 pabriknya tidak menerima TBS lagi. Alasan mendesak. Sampai saat ini saya juga mau tanya ke Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi sama Primer. Sudah ditanya belum? Karena menurut informasi yang saya dapat, izin PKS itu bisa diberikan, salah satu syaratnya adalah harus membeli TBS di sekitarnya. Ini perlu kita dudukkan. Artinya apa? Harus ada niat baik untuk membela petani kita. Petani swadaya ini perlu kita ketahui bersama adalah mereka usahakan sendiri, kebunnya digarap sendiri, dimodali sendiri. Kalau mitra ada koperasi,
Novermal juga menyayangkan sikap dari pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tidak berani mengambil sikap dalam penetapan harga TBS, padahal menurutnya sudah diatur dalam Pergub nomor 38 tahun 2020 yang merupakan turunan dari Permentan nomor 1 tahun 2018. Anggota DPRD dari Dapil 4 Pesisir Selatan meminta kejelasan aturan dari Permentan nomor 1 tahun 2018 yang diturunkan menjadi Pergub nomor 28 tahun 2020 yang hingga saat ini belum terlaksana. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Sumatera Barat yang diwakili oleh Kabid Perkebunan menyebutkan, ketetapan harga yang dibuat sesuai dengan Pergub tersebut merupakan petani yang berada di bawah kelembagaan dan tidak berlaku bagi petani swadaya. Oleh karenanya, pihak pemerintah provinsi mendorong para petani swadaya agar dapat membentuk kelembagaan melalui Kelpok Tani ataupun koperasi. Pergub ini disesuaikan dengan permintaan. Tapi itu tentu butuh proses. Nah, makanya saya sampaikan tadi bahwa kalau menentukan ya kita perlu menyamakan proses kita untuk harga petani swadaya, tapi tentu dengan punya lembaga. Kan balik ke Permentan saya itu kan dia diatur kelembagaan yang lembaga dari Pak. Iya, kalau kelembagaan itu kita bikin ke laporan ke tim ke ACS surat atau dengan WA itu nggak masalah. Nomornya ya nggak masalah. Nomornya ada Pak. Belum ada. Nah, kayak Apkasindo pun bisa melalui ini kan timnya yang termitra itu kan dia berkaitan dengan Apkasindo. Kami berdasarkan dengan petani swadaya kita, apa yang dihadapi oleh petani kita dengan TBS harga sawit, dan berdasarkan itulah dia membuat surat ke DPRD, dan inilah bentuknya kami melakukan rapat lintas komisi dan sektoral dan memanggil beberapa yang punya kewenangan di sini untuk membicarakan persoalan swadaya, masyarakat swadaya tadi agar kita mendapatkan solusinya. Pada rapat yang kedua ini, alhamdulillah dari beberapa masukan, baik itu dari dinas terkait, kemudian dari DPRD, bahkan dari Ombudsman pun memberikan pendapat, dan kemudian
dari Kasindo, sekiranya kami dalam rapat ini berkesimpulan segera kami bentuk tim. Kemudian setelah nanti tim itu terbentuk, kami akan panggil itu PKS. Sekiranya kita nanti coba bernegosiasi apa yang menjadi komitmen awal di waktu pabrik ini masuk ke dalam untuk berinvestasi, dan kita supaya nanti bagaimana seluruh petani swadaya kita itu menjadi kelembagaan dan menjadi mitra kerja bagi PKS. Kita perlu mendorong petani swadaya untuk membentuk kelembagaan. Dan itu perlu kita dorong. Dan ini salah satu menjadi mitra bagi pabrik sawit. Jadi kita mendorong bagi masyarakat kita, petani swadaya itu bagaimana nanti dia membentuk kelembagaan, apakah dalam bentuk kelompok tani atau koperasi. Itu nanti harga TBS. Karena memang kalau kita membentuk petani swadaya itu dalam bentuk kelembagaan, memang itu menjadikan top porsinya Dinas Pertanian. Bagaimana nanti persyaratan-persyaratan yang harus kita dapatkan untuk menjadi kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan juga menyebutkan bahwa memaknai pasal 12 ayat 9 Pergub nomor 38 tahun 2020, yakni kesepakatan harga antara kedua belah pihak perusahaan kelapa sawit dan petani yang sudah berlembaga dan ditetapkan melalui kemitraan dan diketahui oleh pemerintah kabupaten. Namun sayangnya angka petani yang kelapa sawit yang memiliki kelembagaan di pesisir selatan masih sangat kecil. Ketua Apkasindo Sumatera Barat dalam rapat dengar pendapat menyebutkan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus tegas dalam pemberian izin bagi PKS yang ingin melakukan aktivitas pabriknya di pesisir selatan. Yang menjadi salah satu syarat dalam pengajuan izin beroperasi sesuai dengan Permentan tahun 1998
yakni PKS harus bersedia membeli kelapa sawit milik masyarakat yang berada di sekitar lokasi PKS. Yang permasalahan betul yang terjadi di sini adalah petani sawit swadaya, bukan mitra. Itu makanya saya dari dulu bilang kepada pemerintah daerah harus mengetahui bagaimana pabrik yang datang ke daerah kita masing-masing itu sudah punya aturan sesuai dengan Permen 98 2013. Pabrik sawit yang ada di daerah itu dia siap membeli sawit yang ada di sekitarnya. Itu yang pertama, Pak. Setelah beroperasi, kalau ini tidak dijalankannya, bagaimana untuk pemerintah daerah? Ini cabut bisa cabut. Itu yang pertama, Pak. Permen 98 2013 itu pahami, Pak. Datangnya investor pabrik ke daerah kita harus tahu ada nggak terhadap warga kita untuk apanya, untuk membeli dan memfasilitasi petani-petani kita di daerah kita masing-masing. Itu yang pertama. Dan kedua, untuk pembelian sawit itu sudah diatur, ada permentan, ada pergub, Permentan 01 2018 pun di dalamnya itu ada kata mitra. Saya sebagai asosiasi perwakilan petani Sumatera Barat waktu itu terjadinya anjlok sawit di Indonesia. 17 Mei kami ke Jakarta waktu itu untuk menuntut pertama ekspor dari itu. Yang kedua, tolong revisi atau perkuat Permentan nomor 18 ini, nomor 118 ini. Itu di sana sudah jelas. Ketiga ini CPO apa ini? Harga apa masuk tiap hari harga CPO. Sekarang hari ini 12.100, kemarin 11.600. Itu kejadian, saya yakin tanya semua orang pabrik itu pasti kejadian. Tapi untuk ke depan, karena kita sudah 2 kali pertemuan ini, untuk ke depan saya berharap kepada DPRD untuk membentuk tim penyelesaian masalah ini, dan saya harap tim ini jangan DPR saja. Tim ini termasuk kejaksaan, Bapak Ibu, ada di kepolisian, supaya kuat, Pak. Saran saya, soalnya walaupun seseorang yang kita ramai, Pak. Kalau bupati nanti menjulang, ini jaksa ada, kepolisian ada, kita minta saran. Kalau DPR sendiri tidak bakal terjadi, Pak. Itu makanya untuk kelanjutannya bentuklah tim kecil, ada beberapa instansi ikut sertakan. Jangan DPR saja yang melakukan tim ini. Bisa untuk memanggil perusahaan, kenapa perusahaan tidak mau? Bisa memanggil bupati, bagaimana ini? Nah, itulah kekuatan tim ini, Pak. Kalau kita melibatkan ada kejaksaan, ada pihak kepolisian, kita minta saran untuk mereka. Untuk itu mohon kepada kita hari ini, betullah tim khusus untuk menangani masalah harga sawit di pesisir. Senada dengan Ketua Apkasindo menyebut pihak pemerintah jangan takut mencabut izin cabut bagi perusahaan kelapa sawit yang melanggar perjanjian dan peraturan pemerintah, terutama yang tidak bersedia membeli atau bermitra dengan petani atau masyarakat di sekitar lokasi pabrik. Namun ada aturan setiap pabrik ini pada saat mendirikan pabrik itu sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua kami tadi dan sudah direvisi Permen 29 tahun 2016. Setiap perusahaan yang akan mengurus izin perkebunan itu harus sanggup melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. Jadi mereka memang harus membuat pernyataan kesanggupan untuk bermitra. Itu poin pertama mungkin yang perlu diketahui
tidak ada masalah dengan rendemen petani swadaya. Kalau mereka dimitrakan, setiap bulan perusahaan itu menyampaikan yang namanya indeka kepada tim penetapan harga. Indeka ini masing-masing perusahaan itu berbeda. AMP bisa jadi 20%, Bakri bisa jadi 24%, Inkasi Raya bisa jadi 19%. Dan itu berbeda di setiap perusahaan. Makanya setiap bulan perusahaan yang punya mitra ini wajib menyampaikan indekanya. Jadi sebenarnya tidak bermasalah. Kalau memang rendemen aktualnya misalnya 18, ya itulah yang disampaikan kepada tim penetapan harga. Karena di Permentan nomor 1 tahun 2018, rendemen itu dari jenis tenera, tetapi selain tenera itu ditetapkan sendiri oleh pihak yang bermitra yang diketahui oleh kepala dinas. Jadi walaupun tidak tenera, itu ditetapkan oleh pihak yang bermitra. Jadi sebenarnya rendemen itu tidak bermasalah karena ada penyampaian indeka kepada tim oleh masing-masing perusahaan, dan itu berbeda, tidak sama. Kalau 10 pabriknya itu bisa jadi rendemennya itu 10 macam, itulah tidak harus sama. Jadi itulah yang menjadi dasar nanti dalam penetapan harga itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya dengan rendemen aktual di pabrik masing-masing. Itu yang kedua. Kemudian mungkin memang dinas terkait memang harus menyediakan kelembagaan ini, Pak. Dan yang terakhir, di rapat pertama kemarin ada curhat dari rekan kita yang dari petani KSU Cipta Mandiri. Kenapa SPBN-nya tidak dibeli sesuai harga penetapan? Nah, sebenarnya ini follow up dari apa yang curhatan beliau. Ternyata sudah ada kesepakatan yang sudah dibuat dengan PT Cipta Mandiri ini, Pak. Jadi bagaimana nanti pengawasan pemerintah daerah dan DPRD nanti. Ada di sini dikatakan pihak Inkasi Raya bersedia membeli TBS KSU Cipta Mandiri sesuai acuan harga TBS yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini sudah ada kesepakatannya. Apabila memenuhi standar kualitas yang tercantum dalam Permentan dan Pergub yang kita gunakan sekarang. Kemudian pihak KSU Cipta Mandiri bersedia diberikan bimbingan dan arahan teknis kualitas TBS yang akan dijual. Nah, ini perannya di sini dinas. Arahannya bagaimana nanti pengawasannya. Kemudian yang kedua, Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembimbingan PPSI. Sejumlah anggota DPRD Pesisir Selatan pun menyampaikan berbagai pendapat dan saran dalam RDP tersebut, agar rapat dengar pendapat menghasilkan kesimpulan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya para petani sawit. Kesepahaman kita yang lambat terbangun, terkadang saya berharap dari sekian kali pada hari ini buntutnya dari kemarin karena turunnya harga sawit, sehingga berteriaklah seluruh kabupaten kota, namun pesisir selatan juga yang sangat-sangat terlalu terbawa harganya dibandingkan kabupaten kota lain. Kemarin kita ke Pelalawan, tidak sempat sampai 700 harga di sana ke swadaya, paling bawah itu 1100, tapi kita sampai dihantam dengan harga 400 rupiah waktu itu, yang membuat petani semakin menjerit dan juga wakil rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan ini mengambil tindakan sehingga terjadilah RDP yang kedua pada hari ini, kalau tidak salah yang ketiga. Tetapi saya mengingatkan di setiap kali hearing terkadang terlupa, ibaratnya kami uji awak sandang isi tentu, entah puisi di dalam kadang-kadang menado jadi entah bom, entah korek api, entah pipi, entah ada tentu. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh tadi perwakilan dari petani. Hari ini saya rasa kita sudah bisa merucut. Tujuan kita kalau memang Permentan itu lahir dengan ada poin-poin kelembagaan di dalamnya, kalau memang itu yang akan kita dorong bisa untuk membuat petani kita ini sejahtera, kenapa tidak? Mungkin tidak pemerintah sama perusahaan sama tadi supplier itu ada pertemuan, mungkin tidak satu
Kedua, secepatnya dibentuk kelembagaan. Ketiga, secepatnya ada investor buat pabrik. Contoh, Sabta itu ada kebun. Sepakat dari dulu sampai buat pabrik. Nyatanya sampai sekarang belum terrealisasi. Nah, kalau nggak seperti ini kita simpulkan semua nanti cuma kesah. Ya biarpun besok rapat lagi yang banyak kesimpulan. Terima kasih. Ya, terima. Itu yang menjadi masalah yang kita lihat sekarang ini. Nah, kita syukur nih. Kalau beliau naik 20, naik 20, naik 10. Nanti udah tenang, tunggu lagi 300. Ini nggak dilaporkan dan dikabarkan. Ini pengumpul pun saja udah rupiah puluhan juta. Ini kejadian ya. Memang ini kejadian yang terjadi. Kalau umpamanya dulu 10 rupiah naik 20, 10 dulu tidak apa-apa juga gitu lagi ya. Nah, terima kasih ya. SB, Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan menyebutkan, RDP tersebut merupakan permintaan dari petani sawit swadaya Pesisir Selatan yang terus menjerit karena harga sawit di Pesel yang terus anjlok. Berdasarkan hasil RDP terdapat sejumlah rangkuman yang diantaranya yakni mendorong para petani sawit di swadaya di Pesisir Selatan agar ikut atau membentuk kelembagaan, serta membentuk tim penetapan harga sawit kabupaten setelah para petani terdaftar di lembaga. Dari petani sawit swadaya atau non-kemitraan dari Pesisir Selatan berharap RDP yang telah digelar sebanyak 2 kali tersebut dapat diwujudkan harapan para petani sawit di Pesisir Selatan terutama terkait harga jual TBS. Petani sawit swadaya juga mengaku bersedia jika nantinya digabungkan ke dalam kelembagaan baik itu kelompok tani ataupun koperasi. Ini atas nama petani swadaya Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan yang pertama kepada pihak katakanlah PKS ya, pabrik kelapa sawit, agar ada keadilan dalam menentukan harga untuk katakanlah petani swadaya. Contoh ya, ada yang dikatakan petani bermitra. Petani yang bermitra itu kisaran 5% dari total perkebunan yang ada. Kalau kebun kita tuh ada 1000, ya berapa? 950 yang swadaya. Hanya 50 itulah yang bermitra. Nah sehingga petani itu kapan makmurnya kalau harganya selalu ditekan. Ditambah lagi yang kita tidak habis pikir itu apa? Potongan wajib. Kalau sawit kita itu 1 ton, itu yang dibayar 900 kilo. Nah yang 100 kilo itulah potongan wajib. Dan ini samar, ketentuannya apa, ya kan? Nah masyarakat kan perlu kejelasan.